Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Vans Motor. Saya tingginya 177 cm. Dan mobil ini kira-kira 2 kalinya saya. Karena dia tingginya 3,5 meter. Panjangnya 6 meter. Dan mobil ini fokusnya dibuat bukan untuk manusia. Ini adalah Peugeot Boxer Overlander R240. Jadi mobil ini memulai hidupnya sebagai Peugeot Boxer. Peugeot Boxer ini light commercial vehicle, dia sharing platform juga dengan Fiat dan Citroen. Citroennya namanya kalau nggak salah Citroen Jumper ya. Dia adalah mobil komersial yang dia bisa sampai 3,5 ton. Ini mungkin mirip-mirip besarnya dengan Mercy Sprinter ya, yang Mercy Sprinter yang short ya. Tapi ini tetap panjang sekali 6 meter. Dan mobil ini kemudian dikaroseri oleh Overlander menjadi mobil untuk mengangkut kuda. Iya, jadi ini adalah mobil khusus bagi Anda yang gemar olahraga berkuda, entah untuk sekedar berkuda atau balapan kuda dan butuh memindahkan kuda dari satu tempat ke tempat lain. Itu kadang-kadang susah sekali, harus pakai trailer lagi di belakang, dan menyetir trailer itu tidak mudah. Tapi kalau dengan mobil ini dia bisa mengangkut kuda secara aman di belakangnya. Karena mobil ini sudah didesain untuk mengangkut 2 ekor kuda full size dengan aman dan nyaman. Nyamannya tentu saja untuk kudanya. Nah sekarang kita lihat luarnya dulu ya. Ini depan, ini basisnya Peugeot Boxer. Oke, nih kita bisa lihat grillnya grill khas Peugeot, logonya di sini besar gitu ya. Spionnya besar sekali. Bannya kecil. Bannya hanya 15 inci. 215/70 R15. Sedangkan di belakangnya juga dia cuma satu ban, jadi bukan yang 2 ban, dia ukurannya sama 215/70 R15. Nah, di bagian belakang itu ada tulisan horses. Jadi memang ini untuk kuda gitu. Jadi udah dikasih tahu ke orang lain bahwa di dalamnya ini memang khusus untuk kuda. Lampunya ini udah dibuat lagi oleh Overlander. Di belakang ini masih disediakan juga tow hook. Kalau misalnya kita masih mau bawa lagi trailer di belakang, mungkin kalau mau bawa 3 kuda, jadi ada 1 lagi di belakang. Tapi di sini 2 kuda ada cukup. Nah pasti penasaran kan, seperti apa dalamnya. Nah, masuknya ini dari sisi kanan. Dari sisi kiri itu tidak bisa masuk keluar kuda. Nah, kita buka dulu. Bukanya seperti ini. Jadi ini dibuat split ya supaya gampang buka tutupnya, dan di belakang sini ada penguncinya nih. Ini ada mekanisme penguncinya. Jadi bisa klik aman gitu walaupun kondisi berangin. Nah, klik gitu ya. Ini kalau misalnya kita cuma mau ngecek kondisi kudanya aja bisa seperti ini. Ini kita buka satu lagi. Ada kliknya juga, ada penguncinya di sini. Dan terakhir kita buka yang bawah ini. Enteng sekali bukanya. Ya. Nah ini ada pernya tuh. Jadi Anda nggak usah khawatir gubrak gitu ya. Tuh. Dia soft gitu, ngebukanya tuh soft. Emang udah dipikirin ya, jadi nggak yang wah gubrak gitu, enggak. Dia seperti ini, bahkan dia mesti diinjak lagi seperti ini. Dari sinilah kuda itu naik. Dia naik ke sini. Dan sudah ada di sejumlah tempat itu untuk ikatan-ikatan kudanya. Nah, kudanya sendiri akan ngadep ke arah sini. Nah, tapi kita buka dulu yang ini ya. Ini bener-bener ya. Apa pengamannya tuh industrial grade. Jadi bener-bener pengaman yang sangat kuat. Nih. Kalau bisa lihat ya, tuh tebal sekali. Karena kan kuda juga kekuatannya besar ya, jadi benar-benar industrial grade semuanya. Nah ini kalau kita buka, itu ada tempat buat kuda satu lagi. Jadi di sini ada 2 buah kuda, sini dan di sini. Di sini tetap ada lubang
supaya kuda itu nggak klaustrofobik ya. Terus di sini ada ventilasi, tidak ada AC di belakang, tapi di sini ada ventilasi supaya kuda itu bisa bernapas. Dan di sini juga ada jendela yang ini juga bisa dibuka jendelanya kanan dan kiri. Kemudian ada kamera dan lampu. Jadi dia bisa menerangi sekaligus juga bisa merekam. Ini untuk orang melihat keadaan kuda di belakang. Nah, di sini bisa disempatkan macam-macam barang pendukung berkuda ya. Mungkin pelananya taruh sini atau jerami juga bisa ditaruh di sini kalau misalnya mau bawa persediaan makan untuk kudanya. Di sini juga ada exhaust fan untuk membuat udara itu bersirkulasi, dan di sini tuh nggak ada sudut-sudut tajam ya. Jadi nggak ada sudut-sudut tajam yang bisa melukai kudanya. Di sini juga untuk ikatan juga, serta yang menarik, kalau kudanya pipis gimana, nanti kalau kotor ngebersihinnya gimana? Lihat ini, ada pembuangan air. Nah, ada di masing-masing sisi ada satu. Jadi sangat gampang membersihkannya, dan ini lantainya juga dibuat 3 layer supaya kuat untuk kuda. Jadi ini sengaja dibuat dari bahan yang tidak licin. Karena pada saat berjalan, kuda kan pakai sepatu kuda yang dari besi itu. Dia supaya tidak licin, dibuat permukaannya nih khusus. Di sini, nah di situ adalah tempat penjaganya. Nah, sekarang kita lihat tempat penjaganya yuk. Kalau di sini bukannya cuma satu aja. Sini juga ada penguncinya juga. Tuh. Jadi enak gitu ya. Semua tuh ada mekanisme penguncinya. Jadi benar-benar. Nah, cuman kalau di sini harus dilepas sendiri. Dilepas seperti ini. Oke. Di sini bisa 2 orang penjaga masuk. Disediakan kursi yang empuk. Mungkin bisa 3 ya. 1 di sana dan 2 di sini. Sini mereka bisa ngeliat kondisi kudanya, bisa ngasih makan juga kalau perlu. Sini untuk nggak tahu saya ini apa ya. Mungkin untuk menggantungkan beberapa barang-barang di sini. Nah, di sini kita juga bisa duduk seperti mobil penjara sih ya. Tapi karena ada bar-barnya ini. Dan ini fungsinya bukan hanya untuk orang, tapi misal ada keadaan darurat ya, dimana kuda itu nggak bisa keluar dari kanan, mungkin mobil terbalik atau apa gitu ya. Ini pintu bisa dibuka. Nah, dari sini kuda bisa langsung lompat keluar di saat emergency. Memang nggak ada remnya di sini, tapi minimal ini jadi salah satu alternatif untuk keluar. Di belakang itu di atas juga ada lampu dan kamera. Ini untuk melihat lampu kamera parkir ya. Jadi kalau kita mau parkir bisa dilihat dari sini. Nah, ini mobil dimasukkan oleh Evans Motor karena memang ada order dari orang yang gemar berkuda. Tapi selain untuk order si pemesan itu, Evans juga memasukkan unit lainnya bagi Anda yang memang hobi berkuda dan ingin mobil yang proper dan aman untuk mengangkut kuda Anda. Kita tutup lagi ya sekarang. Ini benar-benar semuanya tuh dipikirin sangat mudah gitu untuk menguncinya, untuk membukanya gitu ya, nggak perlu keahlian spesial gitu. Wah, nguncinya aja seorang tak, klak gitu ya. Oke, sekarang saya geser ini dulu karena saya mau lihat bagian dalamnya. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam kita lihat mesinnya dulu. Ini mesinnya adalah mesin diesel 2200 cc 4 silinder dengan tenaga 140 HP yang menyalurkan tenaganya ke 2 roda depan. Jadi ini bukan rear wheel drive ya, walaupun bentuknya seperti truk gitu, tapi ini adalah front wheel drive dengan transmisi 6 speed manual. Nah, sekarang kita ke dalam. Biasanya kalau mobil di karoseri seperti ini ya, misalnya untuk kemewahan penumpang belakang, biasanya supir itu suka terabaikan.
Nah, apalagi ini di belakang untuk kuda yang harganya miliaran rupiah, biasanya kuda-kuda unggul itu. Apakah ergonomis pengemudi terabaikan? Ternyata tidak. Ini masih lega bagian depannya, bahkan saya masih bisa mundur lagi. Oh, ini lega. Sampai Anda badannya, posturnya 2 meter juga masih bisa mengendarai mobil ini dengan nyaman. Kita nyalain dulu. Instrumennya semua analog kecuali MID-nya aja di tengah digital, bener-bener ini seperti dari 10-15 tahun yang lalu. Tapi nggak apa-apa karena mobil ini dibuat bukan untuk kecanggihan gitu ya. Bisa di starter langsung, nggak perlu injek kopling walaupun dia manual. Nah, ini head unitnya dia udah support Apple CarPlay dan Android Auto. Sebenarnya mungkin nggak perlu amat ya, tapi ternyata udah support, dan dia ada 1 buah USB A di sini. Tapi yang lainnya basic ya, bener-bener basic banget ya. Ada listrik 12 volt di sini dan banyak ruang penyimpanan. Di sini ya khas mobil komersial ya, nggak ada kemewahan apapun. Setirnya juga dari karet, bukan dari kulit gitu ya. Tapi dia sudah dilengkapi dengan cruise control dan tombol-tombol yang ada di setir untuk mengatur audionya. Saya atur dulu. Setirnya dia tidak bisa tilt, nggak bisa. Dia hanya bisa teleskopik. Jadi dia sudah fix ininya. Cuman untuk sebuah mobil komersial it's okay lah, karena dia masih bisa diatur secara teleskopik, jadi masih bisa oke untuk perjalanan jauh. Apalagi di sini ada head restnya, dan di depan tuh ternyata bukan 2 orang tapi 3 orang, lengkap dengan seat belt 3 titiknya untuk tiga-tiganya. Jadi total mobil ini bisa 3 orang di belakang, bisa 3 orang di depan, 6 orang plus 2 kuda. Cup holders, power window, walaupun windownya kecil banget ya, windownya cuman bagian ini aja, yang ini nggak bisa dibuka. Dia sudah auto. Ternyata dia tidak ada ininya, tidak ada sensor jepitnya ya. Jadi hati-hati kalau misalnya bawa anak kecil, auto gini dia nggak berhenti. Dia tadi bener-bener neken keras banget ke tangan saya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini mobil komersial ya. Nah, di sini spion aslinya spion biasa, tapi kemudian ditambahi monitor kamera seperti ini supaya bisa melihat ke bagian belakang. Spionnya juga ada split ya, kanan tuh ada yang atas dan bawah supaya bisa melihat semua sisi blind spot dari mobil. Airbag itu ada tapi hanya di bagian pengemudi aja, jadi jangan sampai tabrakan. Cuman pengemudinya yang aman di sini. Transmisi terletaknya di dashboard, normal, nggak ada yang aneh-aneh. Walaupun bentuk tuasnya ini nggak bulat murni ya, dia ada menonjolnya di bagian atasnya supaya lebih ngegrip kita. Nah, di sini ada sejumlah pengaturan untuk ventilasi di belakang. Jadi ventilasi belakang itu dihidupkan dari sini semuanya. Ini juga kita bisa ganti untuk ngeliat ke dalam. Jadi kita bisa lihat, kelihatan kan? Situ. Ini udah image dari kuda-kuda yang ada di belakang itu. Ini bisa diganti dari 1 spion ini. Kalau Anda hobi berkuda, maka mobil ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik untuk memindahkan kuda-kuda Anda. Karena bukan hanya kuda Anda bisa dipindahkan secara mudah dan aman, tapi Anda juga gayanya keren banget begitu nyampe ke klub berkuda. Yang lain bawa trailer atau apapun, Anda tinggal bawa 1 mobil seperti ini, praktis turunin 2 kuda dari dalam. Ridwan Hanif mungkin kalau misalnya serius untuk berkudanya bisa pikir-pikir buat beli mobil ini, Wan. Tapi bagi Anda yang berminat, Anda bisa tanya keterangan lebih lanjut mengenai mobil ini di Instagramnya Ivans Motor, atau Anda bisa lihat juga unit mobil ini di Ivans Motor. Saat kami syuting ini ada di arteri Pondok Indah, Jalan Sultan Iskandar Muda. Tapi untuk sekarang sekian dulu videonya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.